Selamat malam Pak, selamat datang di Sanggrahan Pakubono ke-9 Langenarjo. Mohon diperkenalkan dulu nih nama dan dari mana. Saya Hisyam Afaki, saya dari Yogyakarta. Sehari-harian saya profesinya ya training, karena bidangnya saya adalah di sumber daya manusia, psikologi. Jadi bukannya sebuah kebetulan, alam semesta menuntun saya untuk datang ke tempat ini. Tidak ada rencana, tidak diprogram, tapi saya dituntun oleh alam semesta untuk datang ke tempat ini dan merasakan betapa energi di luar tubuh saya itu menggetarkan hati, sehingga kita punya persepsi imajinasi yang cukup baik. Terus apa kesan-kesan panjenengan setelah tadi ke Sanggrahan? Awalnya itu adalah saya mengatakan bahwa ini tempat harta tersembunyi. Sebuah lokasi yang mungkin saya tidak tahu ini apakah ini termasuk kota, tapi saya melihat ini cukup jauh dari pusat kota. Tempatnya asri. Saya tidak menyangka bahwa ada kehidupan di tempat ini. Tetapi pada faktanya ada sebuah sumbu kecil yang bisa menerangi ruangan yang seluas ini. Iter itu sangat saya rasakan. Semula saya tidak tahu saya harus buat apa, tetapi 1 jam, 2 jam kemudian saya bisa memahami tentang sebuah sebab-sebab dari akibat yang saat ini muncul di tempat ini. Saya dibawa ke dalam sebuah tempat yang cukup sakral barangkali ya. Karena saya meyakini bahwa dimanapun tempat, di setiap sudut rumah pasti punya ether. Tinggal bagaimana penilaian ether itu, apakah dia rendah, sedang, atau tinggi. Tapi saya meyakini ini adalah cukup tinggi sekali. Saya tidak bisa berbuat kata apa-apa, saya dibawa ke dalam. Kita lihat ada sumur, kemudian dan mereka punya situs-situs budaya yang cukup kuat. Yang ada dalam pikiran saya pada saat ketika saya masuk adalah kenapa ini tidak dijadikan sebuah konsep wisata spiritual. Tidak saja orang-orang Jawa, orang-orang di sekitar Solo barangkali yang tahu ada di tempat ini. Kenapa tidak harus dikembangkan kepada informasi yang di luar dari Solo? Kalau saya tadi bicara dengan Mbak Christine, kalau ini di Bali saja, ini sudah menjadi salah satu pusat tempat wisata spiritual. Kenapa? Karena memenuhi syarat bangunan yang cukup punya sejarah. Ada tempat pemandian. Kalau dalam istilah kita, sebuah tempat untuk menyucikan dirinya dari pikiran, perasaan yang negatif. Kemudian ada perjalanan-perjalanan batu-batu yang juga menandakan ini juga nilai-nilai spiritualnya cukup tinggi. Ada pohon-pohon yang mungkin aja sebagian orang tidak tahu itu pohon apa, tapi dia punya makna situs budaya keraton yang cukup kuat. Nah, kalau ini dijadikan sebuah upaya untuk memperkenalkan kepada masyarakat dunia adanya tempat ini, maka jadilah usulan saya paket wisata spiritual. Orang datang ke sini bukan hanya melihat keagungan nenek moyang kita, tapi dia bisa memblessing dirinya dengan air yang cukup diberkahi oleh orang-orang kita terdahulu. Itu sih pesan saya. Oh ya, baik, terima kasih atas pemikiran atau sarannya. Mudah-mudahan nanti panjenengan bisa mengakses pada calon-calon investor atau calon orang yang berminat untuk melaksanakan ide-ide panjenengan. Terima kasih Pak Haji. Terima kasih. Sukses semuanya. Rahayu. Rahayu.